Pernah nggak sih kesel banget gara-gara kap mesin mobil macet? Ini tuh masalah sepele tapi bisa bikin mood hancur seharian. Nah, tenang aja. Sebentar lagi kita bakal ubah rasa frustrasi jadi kepuasan karena bisa benerin sendiri. Yuk, langsung kita mulai. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ini ya. Tarik tuas, kap mesinnya diem aja, nggak gerak sama sekali. Atau yang lebih serem, pas udah kebuka, dia turun pelan-pelan. Duh, ngeri banget kena kepala kan? Tenang, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Dan solusinya ternyata gampang banget, nggak sesusah yang kita kira. Oke, jadi ini nih roadmap kita. Pertama, kita bahas dulu masalah-masalah yang sering bikin pusing. Terus, kita belajar cara buka kap mesin yang benar. Abis itu, kita bakal ngintip sedikit sains di baliknya. Lanjut ke tutorial super cepat. Cuma 5 menit buat ganti penyangga itu. Dan terakhir, kita lihat gimana caranya upgrade biar makin canggih. Nah, untuk bisa nemuin solusinya, kita harus kenalan dulu sama masalahnya, ya kan? Ternyata, cara mobil nahan kap mesin itu udah berkembang banget loh. Dari yang serba manual dan jadul, sampai ke sistem otomatis yang canggih kayak sekarang. Oke, jadi ada dua kubu nih. Di satu sisi ada prop rod atau tiang penyangga manual yang klasik. Ini sih kuat, awet, tapi ya PR banget. Kamu harus angkat kap yang berat itu sendiri, terus pasang tiangnya manual. Nah, di sisi lain ada yang modern nih, namanya hood struts atau penyangga hidrolik. Ini keren karena pakai gas bertekanan buat bantu angkat kapnya secara otomatis. Jauh lebih enak kan? Tapi ya gitu, seiring berjalannya waktu, kekuatannya bisa melemah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dasar banget nih, tapi wajib diketahui semua pemilik mobil. Santai aja, ini gampang banget kok. Caranya tuh hampir sama di semua mobil. Gini nih, pertama cari tuas yang ada gambar mobil dengan kap kebuka. Biasanya ada di bawah dashboard, dekat kaki pengemudi. Tarik aja tuasnya sampai kamu dengar suara pop dari depan. Nah, kalau udah, sekarang jalan ke depan mobil. Raba-raba dikit di bawah kap, cari tuas pengaman kecil, terus geser aja buat ngelepasinnya. Habis itu, tinggal angkat deh kapnya. Nah, gimana kalau pas ditarik, nggak ada bunyi pop? Tenang, jangan panik dulu. Ini sering kejadian kok. Biasanya kap mesinnya cuma butuh sedikit tekanan ke bawah. Coba deh minta teman buat neken kapnya pelan-pelan pas kamu tarik tuasnya. Kalau lagi sendirian, gampang. Ganjel aja pinggiran kapnya pakai kain tebal buat ngasih sedikit tekanan. Trik simpel ini biasanya ampuh banget. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang super duper penting nih. Safety first ya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ngoprek di bawah kap mesin pas mesinnya baru aja mati. Bagian-bagian di dalam situ bisa panas banget dan bahaya, jadi selalu tunggu sampai mesinnya adem dulu. Nah, buat kamu yang mobilnya udah pakai penyangga hidrolik yang modern itu, yuk kita bedah dikit cara kerjanya. Kenapa? Soalnya kalau kita paham, kita jadi tahu kapan dia udah minta pensiun alias waktunya diganti. Jadi, intinya gini. Penyangga kap mesin itu sebenarnya cuma silinder kecil yang isinya gas nitrogen bertekanan tinggi. Pas kamu buka kap, gasnya itu ngembang dan dorong piston keluar. Nah, inilah yang bantu ngangkat beban kap mesin. Seiring waktu, segel karet kecil di dalamnya bisa aus. Akibatnya, gasnya bocor pelan-pelan. Mirip banget deh kayak ban sepeda yang kempes sedikit demi sedikit. Untungnya, ciri-cirinya kalau udah mulai rusak tuh jelas banget. Pertama, kap mesin jadi terasa lebih berat pas diangkat. Kedua, dia nggak mau diam di atas, maunya turun terus. Kalau udah ngerasain gejala-gejala ini, itu tandanya gas di dalamnya udah bocor. Anggap aja ini alarm pengingat ya, jangan ditunda-tunda buat benerinnya. Biasanya sih umur pakai komponen ini antara 5 sampai 10 tahun. Jadi kalau mobil kamu umurnya udah segitu dan mulai ada gejala-gejala tadi, ya kemungkinan besar emang penyangganya ini biang keroknya. Dan sekarang kita masuk ke bagian paling asiknya. Ganti penyangga ini tuh salah satu perbaikan DIY alias do it yourself yang paling gampang yang bisa kamu lakuin. Serius deh, nggak perlu jadi montir profesional. Plus, kamu bisa hemat waktu dan pastinya uang. Beneran, kamu nggak salah dengar. Buat kebanyakan mobil, proses ganti dari awal sampai selesai itu cuma butuh sekitar 5 menit. 5 menit! Itu kan lebih cepat dari antre beli kopi, ya kan? Tapi sebelum mulai, ada aturan nomor 1 yang nggak boleh ditawar. Jangan, sekali lagi, jangan pernah percaya sama penyangga yang udah rusak buat nahan kap mesin pas kamu lagi kerja di bawahnya. Wajib hukumnya pakai penyangga tambahan. Bisa pakai tiang khusus, balok kayu yang kuat, atau minta tolong teman buat megangin. Ingat, ini penting banget biar kepala kita tetap aman gak penyot. Caranya gampang banget.
Langkah pertama, pastikan kapnya udah ditopang dengan aman. Langkah kedua, ambil obeng min, terus congkel klip kecil di ujung atas dan bawah penyangga yang lama. Abis itu tinggal copot deh. Langkah ketiga, langsung pasang penyangga yang baru. Terakhir, tinggal ulangin di sisi satunya. Beres kan? Nah, ini kuncinya nih. Kamu nggak perlu lepas klipnya sampai copot. Cukup dicongkel sedikit aja buat ngelonggarin. Nanti soketnya bakal lepas sendiri dari dudukannya. Simple banget. Oke, ini ada beberapa tips pro biar hasilnya maksimal. Pertama, selalu ganti sepasang, ya, kanan dan kiri. Kalau cuma ganti satu, nanti yang baru kerjanya berat sebelah dan jadi cepat rusak lagi. Terus, abis yang baru kepasang, coba tarik sedikit buat mastiin dia udah ngunci dengan kencang. Oke, terakhir nih. Gimana kalau mobil kamu masih pakai tiang penyangga manual yang jadul itu? Apa bisa dibikin modern juga? Jawabannya, tentu bisa. Sekarang tuh banyak banget yang jual kit aftermarket buat upgrade dari tiang manual ke sistem hidrolik. Keuntungannya bukan cuma soal gampang buka tutup kap mesin aja loh, ruang mesin kamu juga jadi kelihatan lebih rapi dan premium. Pemasangannya pun juga biasanya gampang, cuma modal kunci pas aja. Nah, kutipan ini ngegambarin banget kepuasannya. Tinggal buka pengunci kap dan dorong sedikit ke atas. Sisanya biarkan hidrolis yang bekerja. Wah, ini upgrade kecil tapi rasanya mewah banget. Apalagi setiap kali kita mau cek oli atau air radiator. Jadi lain kali kap mesin mobil kamu bikin masalah, jangan langsung sebel. Anggap aja ini sebuah kesempatan. Kesempatan buat ngerjain perbaikan 5 menit yang bikin kamu makin jago ngerawat mobil sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kap mesin udah gampang dibuka, bagian apa nih yang mau kamu cek pertama kali?